Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Elis selaku dosen pengampu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Artika Nabila Zulfa dari kelas 1D, Prodi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian artikel yang berjudul Penerapan Pembiasaan Sholat Duha di kelas 4-5 di SD Negeri 4 Mekarsari, Kecamatan Banjar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan waktu duha adalah waktu menjelang tengah hari kurang lebih pukul 10. Sedangkan menurut Ubaid ibnu Abdillah, yang dimaksud dengan sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika pagi hari pada saat matahari sedang naik. Sholat duha merupakan sholat sunnah dengan banyak sekali keistimewaan. Masyarakat umumnya melakukan sholat duha sebagai jalan untuk memohon magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ketenangan hidup dan memohon agar dilapangkan rezeki. Fokus penelitiannya adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana penerapan pembiasaan sholat duha pada siswa kelas 4-5 di SD Negeri 4 Mekarsari, Kecamatan Banjar. Yang kedua, dampak apa saja sholat duha pada siswa kelas 4-5 di SD Negeri 4 Mekarsari, Kecamatan Banjar. Metode yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Setelah mengetahui pengertian waktu duha, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari ketika matahari sedang naik, kurang lebih setinggi 7 hasta pukul 7 pagi sampai dengan kurang lebih pukul 11 siang. Kerjakan sholat duha adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Jadi, bagi seseorang yang menginginkan mendapat pahala, maka hendaklah ia mengamalkannya dan tidak ada halangan atau tidak berdosa ditinggalkan. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan dengan tata cara rukun seperti pelaksanaan sholat pada umumnya, yang dilaksanakan di pagi hari setelah matahari mulai meninggi, dan pelaksanaannya diawali dengan niat saat takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam yang dilangsungkan dengan doa khusus. Namun yang melaksanakan sholat ini dibolehkan berdoa dengan doa apapun yang baik-baik setelah khusus itu. Sebagai salah satu dari sekian ragam sholat sunnah, tentu sholat duha ini memiliki hikmah yang sama dengan sholat pada umumnya, yaitu dapat menjauhkan pelaku dari perbuatan tercela, sehingga bila sholat duha ini dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh siswa akan tercermin moral yang baik dalam perilaku sehari-harinya. Jumlah rakaat sholat duha. Mengenai jumlah rakaat sholat duha, ada beberapa hadis yang menerangkan berbeda-beda. Ada yang menuturkan 2 rakaat hadis, ada yang diriwayatkan Aisyah menyebutkan 4 rakaat, sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Harits disebutkan 8 rakaat. Nah, jadi seperti itu syarat dan rukun sholat duha, yaitu syarat melaksanakan sholat duha tidak jauh berbeda dengan mengerjakan sholat pada umumnya, yaitu yang pertama, beragam Islam, yang kedua, sudah balik dan berakal, yang ketiga, suci dari hadis, yang keempat, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat, yang kelima, menutup aurat, yang keenam, yaitu masuk waktu yang telah ditentukan, yang ketujuh, menghadap kiblat. Sedangkan rukun sholat duha sama seperti rukun sholat fardu yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam.
Sunnah-sunnahnya pun sama dengan sunnah sholat fardu, namun di dalam sholat duha dianjurkan membaca surat Asy-Syamsi di rakaat pertama dan surah Al-Duha di rakaat kedua. Kemudian setelah orang yang melaksanakan sholat duha selesai mengucapkan salam, dia dianjurkan berdoa dengan doa di bawah ini. Allahumma inna duha duha uka wal baha uka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma kana rizqi fis samai fa'anzirhu wa in kana fil ardi fa'anzirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatuka wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin, yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, dan kekuasaan adalah kekuasaanmu, serta penjagaan adalah penjagamu. Ya Allah, jika rizkiku masih di langit, maka turunkanlah, dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika tukar, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, keagungan, keindahan, dan kekuatan, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Pelaksanaan sholat duha di SD Negeri 4 Mekarsari, Kecamatan Banjar, dijadikan pembiasaan di pagi hari sebelum pelajaran dimulai. Pembiasaan sholat duha dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat, dilaksanakan di lapangan sekolah secara bersama-sama. Pelaksanaan sholat duha secara berjamaah ini merupakan suatu bentuk upaya untuk dapat membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. Apabila sudah masuk waktunya sholat, maka mereka yang sedang melakukan aktivitas akan berhenti sejenak dan melaksanakan sholat berjamaah, sehingga dapat menimbulkan perubahan pola pikir maupun perubahan perilaku mereka. Dengan sholat, kita juga akan dihindarkan dari pikiran ataupun perbuatan yang tidak baik. Dapat menghindarkan kita dari perbuatan yang tercela, membangun moral, juga akan membuat pikiran kita menjadi lebih cerdas dan atau tergolong bukan orang yang pelupa. Adapun manfaat sholat duha yaitu dalam bukunya Muhammad Halilur Rahman Al-Mafani yang berjudul Berkah Sholat Duha, dijelaskan manfaat yang didapatkan dengan mengerjakan sholat duha berdasarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengerjakannya, antara lain: yang pertama, hati menjadi tenang; yang kedua, pikiran menjadi konsentrasi; yang ketiga, kesehatan fisik terjaga; yang keempat, mendapatkan kemudahan atau jalan keluar dalam setiap urusan; yang kelima, memperoleh rezeki yang tidak disangka; yang keenam, menjadi kuat dan tekun dalam berusaha; yang ketujuh, kecerdasan meningkat dan menjadikan lebih kreatif; yang kedelapan, menjadikan istiqomah menjalankan sesuatu pada waktunya. Dan dari presentasi saya, hasil dari penelitian tentang penerapan pembiasaan sholat duha di kelas 4 dan 5 di SD Negeri 4 Mekarsari, Kecamatan Banjar,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.